belum sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qaidina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Amma ba'du, monggo para bapak ibu kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita libur satu kali, jadi alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi. Dan kita sampai pada adab-adab pengajar ya, adab al-mu'allim atau al-mursyid. Yang kemarin sudah kita awali, jadi bahwa al-wazifatul ula atau tugas yang pertama dari seorang mu'allim atau mursyid. Jadi kemarin sudah kita sampaikan kalau dikatakan pengajar atau pembimbing itu tidak mesti orang yang mengatakan dirinya guru atau ustadz atau kiai atau apapun juga gitu ya. Tapi setiap kita yang mengajarkan kepada orang itu sebenarnya adalah guru juga, mu'alim juga, mursyid juga. Orang yang lebih tua yang membimbing yang muda itu mu'alim, itu mursyid juga. Karena zaman dulu orang itu yang namanya berguru itu tidak harus bersekolah seperti sekolahan sekarang ini ya. Jadi itu yang pertama kemarin al-wazifatul ula asyafaqatu 'alal muta'allim wa ijra'uhu majrul wala. Ya, saya refresh kembali ya. Jadi bahwa adab atau tugas yang pertama seorang guru pengarap itu orang yang ada di depan gitu ya, pembimbing atau apapun juga atau penasehat itu asyafaqatu 'alal muta'allim. Jadi harus ada kasih sayang kepada yang dinasehati atau diajari. Maka orang ada yang mengatakan kasih sayang itu energi yang sangat besar. Bahkan seorang murid, seorang penderek, kalau zaman dulu mungkin seorang santri atau seorang apapun juga, itu terkadang karena keikhlasan, kasih sayang dan doa dari tadi yang ada di depan, yang gurunya ustadz kiai atau pengarti pun itu karena doanya dengan ikhlas, anak-anaknya itu apa yang dididik itu bisa jadi. Itu karena ada kasih sayang itu, bahwa Allah saja dalam basmalah itu meletakkan sifatnya di situ ya, untuk mengawali semua perbuatan. Bapak ibu semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu engkang mengira teroras asih. Panci dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sulit dibedakan. Rahman dan Rahim itu apa? Pengasih dan penyayang itu bedanya apa? Itu keterbatasan bahasa Indonesia. Kalau saya balik penyayang dan pengasih gimana? Atau saya ucapkan kasih dan sayang gimana? Yang maha kasih dan maha sayang. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dibolak-balik itu sama. Coba kalau bapak ibu mengartikan bedanya pengasih sama penyayang kan sulit. Tapi kalau dalam bahasa itu langsung kelihatan. Ar-Rahman itu sifat penyayang yang itu sementara. Kapan sementara? Di dunia ini. Maka Allah itu Ar-Rahman sekalipun terhadap penjahat. Oh, penjahat mati-mati, lagi cekel-cekel, entu-entuan terus. Penjahat kok berjuang terus. Koruptor kok mati-mati. Sehingga ini ibadah sundut mati berarti gitu ya. Itu kenapa Ar-Rahman?
Nah, yang dokter tadi cek kesehatan terus, punya dokter pribadi, makan diatur, yang gawean ngaji sapangan-pangan itu kok. Itu sunatullah gitu ya, sunatullah itu ar-Rahman. Dan itu semua tahu, suara tahu ibadah, udah dodolan, bakulan, rezekinya lancar kabeh. Dan itu ar-Rahman. Karena Allah itu penyayang kepada siapa saja sementara ini di dunia, diberi semua. Jadi maka itu kasih sayangnya Allah itu ar-Rahman. Kemudian ar-Rahim itu kasih sayang yang menjadi sifat abadi. Ar-Rahim itu nanti sampai akhirat pun Allah penyayang. Itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, berislam, orang-orang yang baik. Itu Allah yang di dunia disayangi, di akhirat juga disayangi. Walaupun di dunia Allah kemudian tidak mengabaikan, mereka dapat juga jalan rezekinya, gitu ya. Jadi walaupun itu nggak sholat, walaupun itu orang nggak baik, tapi dia itu ya tekun, dia akan mendapat. Kan dalam Al-Quran ada waman aroda dunia nuhtihi minha waman lafil akhirati min khalaq. Jadi barang siapa mau dunia saya beri. Tapi kan itu permintaan Romel, dalam bahasa itu permintaan emprek. Karena apa? Dunia itu nggak usah mikir saja ya, ibaratnya begitu ya. Ibaratnya pun mereka dunia mereka buatan satu budaya menungso dan di kewan kemauan gitu boleh. Kan kamu coba ya, enten mawon sing iso dipangan, nomornya menungso sing nggak pikiran. Jadi itu di dunia, tapi di akhirat itu kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak menabung, nggak akan ada tabungan ini, nggak akan ada tabungan akhirat. Jadi Al-Rahman dalam mengawali semua perbuatan Allah menonjolkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim karena sifat itu yang akan menjadikan manusia itu merasa mudah semuanya. Jadi sifat kasih sayang atau kalau bahasa anak mudanya mungkin energi kasih sayang itu energi yang sangat penting. Jadi kalau kita itu mencintai orang yang kita ajar, kalau guru yang muridnya, kalau penasihatnya yang dinasihati, itu wallahu a'lam ya. Jadi kan sering jadi pembicaraan kenapa para kiai zaman dulu itu metode pengajarannya, didaktik metodiknya tidak belajar ilmu pendidikan dalam arti seperti ilmu modern, tapi kenapa muridnya orang-orang itu dari wong itu artinya ya lum'an ya, jadi tokoh-tokoh orang baik. Mbak lihat pondok-pondok besar itu kan pecahan dari pondok-pondok yang lain, yang memang satu angkatan itu yang jadi itu mungkin 2 atau 3 sudah banyak, 2 atau 3 sudah banyak gitu ya. Tapi kan seperti itu karena apa? Tadi kasih sayang. Maka Allah itu mengenali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah punya sifat Azizun Buntiqom. Allah itu maha perkasa dan memiliki pembalasan. Kita semuanya berlindung dari Allah, dari kedatangan Allah sebagai Buntiqom, zat yang maha punya pembalasan. Kalau kita itu diwales sakral baik itu kita itu berat gitu ya. Tapi kita kan mengharap Allah itu datang kepada kita dengan Rahman dan Rahim tadi. Maka mengawal itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi memang terkadang pengajar, pendidik, pembina, penasihat itu terkadang tidak sabar dengan yang dinasihati. Mungkin jontong gitu ya, mungkin kurang mudeng di Pulau Solo dan sebagainya gitu ya. Kalau istilah modernnya bullying ya, seperti itu. Yaitu kalau menurut cara-cara yang dituturkan di kitab ini ya tidak benar. Sebenarnya terkadang memang harus didoakan ya Allah, semoga mereka ini menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Itu kekuatan doa. Makanya ada orang-orang yang nyolowati itu artinya ketika sekolah itu mungkin ngeyel sekali, tapi begitu musik itu bisa berubah total. Insya dia ingat apa yang dulu diajarkan,
kemudian jadi orang baik. Itu ada perubahan-perubahan seperti itu yang mengubah siapa? Ya kalau dalam agama itu Allah yang merubah. Jadi makanya kasih sayang, doa-doa itu adalah penting gitu ya, penting seperti itu. Jadi bukan hanya pendekatan lahiriah semata-mata. Jadi kalau dalam istilah itu apa? Itu ya spiritual pedagogi, pendidikan ini kok ganggu, pendidikan yang melibatkan spiritual, kerohanian, jadi rohanian. Jadi seperti itu ya. Jadi orang pun juga seperti itu. Orang yang lebih senior juga kepada yang junior, yang diajari, yang dibimbing juga seperti itu. Jadi kenapa kok harus kasih sayang? Kemarin sudah kita sampaikan gitu ya, bahwa hubungan murid dengan guru dengan murid gitu ya, pembimbing dengan yang dibimbing itu lebih abadi daripada hubungan orang tua dan anak. Karena orang tua dan anak itu adalah sebab dari kehidupan. Tapi kalau guru dan murid itu hubungannya itu sampai akhirat nanti, karena seperti itu. Bahkan orang-orang yang diajari elek, kalau orang Jawa mengatakan kan guru mulang salah gitu ya, artinya wong sing ngajari elek, tak ajari carane nolong sing ra konangan gitu ya, cara korupsi yang aman ajari gue. Nah makanya gitu ya, itu merasa itu besok yang ikut itu di akhirat itu akan mengatakan wahai ya Allah, bebankan kepada mereka bifai minal adabnya yang lebih, karena jangan-jangan dia yang ajak saya. Tapi apa kata Allah? Sudah tidak ada hubungannya. Kamu salah karena kamu mengikuti yang sama. Dia urusan saya. Mau saya ada seperti apa, tapi kamu jangan nyala-nyalakan yang ngajak kamu. Kamu sudah punya pikiran. Yang tidak nggak baik jangan. Nah begitu ya. Karena kita diberikan pikiran, maka itu pentingnya. Kita semuanya itu tetap harus saling mengoreksi itu. Di akhirat nanti akan banyak orang menyesal ya. Ya laitani lam atakhid fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh hadani. Wahai seandainya saya dulu tidak punya khalil. Khalil itu teman dekat, sedulur cerah, konco akrab, konco kental gitu ya. Wahai seandainya saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab saya. Itu menyesal. Kenapa? Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh hadani. Dialah yang menyesatkan saya, padahal saya dulu pernah Arab dan dibawa apel. Aku jangan ya sidik-sidik semua dan dibawa apel. Nah, karena saya punya khalil, punya teman akrab dia, maka jadinya saya rusak lagi. Itu besok akan menyesal. Tapi kan peribahasanya sesal kemudian tidak berguna. Sesal kemudian tidak berguna karena penyesalan itu mesti kemudian. Karena saya sering mengatakan menyesal itu bagus, tapi lebih bagus nggak ada yang disesali. Saya nggak menyesal. Memang itu sudah sebaik yang saya bisa. Seperti orang ujian dan ujian itu kemudian nilainya jelek. Kenapa dia menyesal? Karena dia ngerti dua bukunya ini malah disinau. Karena dia punya catatannya tapi nggak dibuka. Wah, seandainya saya itu bukan catatan kemarin, sebelum untuk habis sebuah catatan. Misal, tapi kita sudah semua kita baca, semua buku yang kita miliki sudah kita baca, sampai kita itu kelelahan, sampai kita itu sudah capek membacanya, itu sudah sudah kemampuan saya seperti itu sudah pasrah dengan Allah. Duh Gusti Allah, kiyak kula di semanten iki. Kula pun niat naik. Nopo mau ngambil hasilnya ampun pasrah jenengan. Itu hasilnya jelek, gak akan menyesal. Ya wis garisku yang ngono. Aku wis kol-kolan ini. Tapi orang-orang yang gak bersungguh-sungguh itu akan menyesal. Kalau di akhirat itu Al-Quran itu banyak sekali nanti ungkapan-ungkapan penyesalan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia itu tidak menjalani hidup dengan sebenarnya. Itu penyesalan banyak sekali.
Al-Quran tidak mengatakan ibaratnya niku pangandikan ya kita akan ditanya mana nanti orang ya menyesal ya, kita nggak ingin ya jadi orang menyesal. Ya Allah, itu yang mampu saya jalani. Seperti saya pernah menyampaikan ya, saya dulu pernah mendapat nasihat dari guru saya, walaupun saya baca di riwayatnya Imam Syafi'i juga belum ketemu di mana guru saya itu. Ketika Imam Syafi'i mau meninggal, Imam Syafi'i itu tersenyum sambil mengutip ayat Al-Quran, limithli hadza falyamalil amilun. Ya ngene iki kudune wong urip kuwi do ngamal. Sambil tersenyum meninggalkan dunia. Ini kematian-kematian yang dahsyat ya. Kematian-kematian yang indah. Wes cukup wes sak waktu yang ini. Wes muga-muga ditampa Gusti Allah. Nyuwun pamit dunia kula jenengan jenengan. Nek orang bisa meninggal dengan cara seperti itu ya. Ibaratnya meninggalkan dunia tidak seperti gila-gila kayak mau kita tapi pamit apa ya. Jadi limit terlihat ada kalian malir aminunya. Pak kok kasih keringatannya itu Imam Syafi'i pada sakaratul maut ya, karena kebiasaan. Orang yang nggak pernah berpikir ya tentu ketika orang nyebut mungkin bingung juga yang mau disebut apa. Maka ada sindiran ya, maka orang harus nyebut mbak dulu gitu ya. Karena biasanya itu orang dikir itu kan pernah itu bukan hanya itu subhanallah. Jadi saya pernah dengar kultum ya, kultum nanti soal kultum itu kemudian juga ada salah satu yang kejataan kultum itu jamaah yang sering menunggu orang operasi ya. Jadi itu bukan lewat WA, lewat mana-mana, ini riwayat langsung ya, riwayat langsung. Ketika dia sudah dioperasi itu kan nggak sadar, tapi selalu yang keluar itu ayat Al-Quran. Ketika intinya ya tak dioperasi entah apa, pokoknya orang itu entah kecelakaan, tapi yang penting nggak sadar. Yang nggak sadar itu yang keluar itu ayat Al-Quran, katanya selalu menghafalkan. Ternyata bukan sadar bahwa itu pun niku sing diucap ya. Jadi ya ternyata membiasakan yang baik niku nggih buatan gampang ya. Allah itu akan memberikan kebiasaan. Maka ada perkataan begini, matal mar'u ala man asya. Orang itu akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Maka orang matinya macam-macam sebagaimana kebiasaan hidupnya. Ada yang pas ngaji meninggal, ada yang pas sinau meninggal, ada yang pas dahar itu meninggal, ada yang pas nyanyi ya meninggal. Jadi ada yang pas joget-joget meninggal. Jadi jenengan espresso kan zaman saya ini awal jadi WA. Di sing mati pas pidato, di pas mati pas seminar, di mati pas sinau, di mati pas nimbang undang, di mati pas nyopir, macam-macam. Tak ada dalam asbab, kalau mau wahid, sebab bisa bermacam-macam, tak ada berbilang-bilang. The multiple causes ya, sebabnya itu macam-macam, tapi intinya al-mautu wahid, mati itu satu. Sebabnya bisa macam-macam gitu. Jadi ada mau kurang mana, neng ada mau kopian, nopo kayak mati kurang mana, sehingga kopian mana. Ini ditulis loh, ada pemenang hadiah Nobel kalau nggak salah ya, yang menuliskan sekarang ini di abad-abad sekarang ini orang itu mati bukan karena kelaparan, tapi karena makanan. Makanan-makanan yang cepat saji itu telah membunuh manusia sekarang lebih banyak daripada yang mati di medan perang. Tenang itu, tenang ada penelitiannya. Saya ini mau mati orang negara kelamaan, tapi karena makan ya nggak teratur di Amerika terutama. Itu riset kok ini. Bukan kelamaan, ini marganya mana? Jadi
Jadi ini sudah keanehan. Jadi zaman dulu orang mati itu karena penyakit, karena ini, tapi sekarang ini ternyata statistik menunjukkan banyak orang mati karena makanan, bukan karena perang. Tentara itu udah mati nopo, orang makanya rata-rata berat gitu ya. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi tak ada dalam asbab wal mautu wahid. Sebab bisa banyak, tetapi mati tetap satu ya. Jadi saya lanjutkan, itu yang kasih sayang tadi ya. Jadi pentingnya energi kasih sayang. Jadi kita semuanya tentu terkadang itu emosi, pulau barang itu. Nah, hujan-hujan dari seorang guru kan rasa nangkal itu enak. Ini saja dipikir-pikir, itu kok nangkal mana itu jauh lebih. Jauh sopo sengatnya nengi, wong tuane itu, jual tangi anaknya, jual hujan, jual tangi. Wong tuane itu ingin itu wongnya kok diharapkan menyayangi. Wahai para guru sayangilah muridmu, padahal wong tuane lo kejam dan mana ada perasaan rumah berarti bapaknya langsung melayu. Yo, kita enggak mengingat kita kok mengharap orang lain. Jadi energi kasih sayang ya itu penting sekali ya. Jadi ya kita jauh sadar lagi kalau memang kalau ya saat tinggal kali kemudian ya memang seperti itu. Seperti itu ya sudah. Bismillah doakan kalau kita terus dalam sholat terus menerus ya. Ben anak-anak dari tadi gitu ya. Terkadang doa kita terkabulnya lama. Bahasa harus gede bocahku kayak sadar tadi wong jalan. Seperti itu. Jadi ya walaupun alhamdulillah pokoknya seperti itu ya. Jadi jangan kita tidak boleh putus-putus ya. Jadi terkadang ada rasa kita itu harus kita. Saya juga bilang pada teman-teman saya yang juga guru ya, yang murid-murid itu tuh kodong menunjukkan banyak masalah. Rata-rata masalah ini, tapi saya bilang ke teman-teman, memang anak diri dibayar orang Lampung kayak urusan ini. Mau harus dong bayar SPP kita aja anak diri kita. Kalau belum kan bocah gue, jadi ya harus kita terima saja gitu ya, kita terima gitu ya. Jadi kalau kita nggak menerima, kita just stres sendiri dalam menghadapi segala hal itu ya. Orang yang stres itu kan nggak menerima kenyataan. Loh, kok kenyataannya kayaknya ya dia tak bayangin itu sebenarnya kenyataan. Kenyataan itu kita tolak terus, padahal kenyataan itu di depan kita stres sendiri. Kita itu ingin makan itu 4 cm sempurna. Sebelumnya saya nangis juga ada ngetang terus gitu. Kita nggak mau menerima keadaan itu, lalu kita stres sendiri. Ya wes lah ini. Biar menurut cita-cita gitu ya, biar menurut cita-cita ya, karena yang ini terlalu stres ya, kita nggak mau menerima ya. Jadi kembali tadi ya, selain kasih sayang apa? Di sini dikatakan fa'amat ta'zimu ala qasdi dunya, adapun mengagung-agungkan guru gitu ya. Ala qasdi dunya yang hanya tujuannya dunia. Ini Imam Ghazali bicara gini memang beliau seperti tidak butuh dunia gitu ya. Nah, kalau kita ini, tapi ya kita semua itu butuh dunia sebagai jalan menuju akhirat ya. Dunia itu adalah wasilah ilal akhirat, ini jalan menuju akhirat. Jadi mesti kita harus mengambil juga. Cuman kalau orang itu mengatakan jangan sampai kita penantil-nantil ya. Katanya itu kemantil-mantil jadi kepada dunia. Jadi ada doa itu dalam salah satu doa khataman Al-Quran itu, salah satu Quran ada yang mencatat pada walakat sekali dunia akbar hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu perkara saya yang terbesar, perkara kami yang terbesar. Jangan jadikan dunia itu perkara kami yang terbesar. Ya tujuan akhirat itu tetap gitu ya. Itu salah satu doa agar dunia itu tidak ada di mata kita terus ya. Kadang-kadang kita perlu akhirat. Ya oleh yang bergawe terus yang ibadah. Jadi jangan semuanya itu cari untung. Orang gelem kita terkadang harus membuang, harus mengasihi orang lain, harus memberi. Pabrik itu diwajibkan yang namanya CSR. CSR itu apa?
dana untuk hadiah ya, jadi CSR ya. Jadi dana-dana yang disalurkan untuk kebaikan, dan perusahaan itu juga mikir bagi terus, ya mikir bantu lingkungan sekitarnya, namanya corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Jangan sampai perusahaan badai nyokan yang masyarakat sekitarnya menggunakan kebul tok, menggunakan pencemaran tok. Itu kan baru kapitalis. Amerika ngerti aturan seperti itu kok. Ngerti aturan seperti itu. Mungkin kita itu dalam hidup juga ada zakat. Zakat 2,5%, 2,5% itu kecil sekali. Dua suku rokok lingkungan PPN-nya itu transport itu 11%. Kalau dinaikkan 12% ya, PPN-nya saja seperti itu kok. Zakat 2,5% saja terkadang lehnya. Fitrah kali kan bodoh senang-senang ya, ring zakat mal ini yang harus perusahaan itu di seluruh dunia negara kapitalis punya pikiran begitu, Nah jadi fa'amma ta'zimu ala qasdidunya, ada pun mengagungkan guru, ustadz, mursyid, kiai hanya untuk kepentingan dunia, fahuwa ihlakun wa ayya ihlakin, itu kebinasaan di atas kebinasaan. Yopi binasanya sesuatu kalau mengagungkan hanya sekedar dunia. Jadi menghormati orang ya kan, ya menghormati guru, kiai, pembimbing, penasihat kita hormati ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah memerintahkan kita takdim kepada orang yang memberikan ilmu, ya kita untuk itu, bukan untuk keduniaan ya, bukan untuk keduniaan. Intinya ya dalam aktivitas ilmu itu keikhlasan itu penting, ikhlas yang memberikan, ikhlas yang menerima, kita menghargai orang lain dengan ikhlas juga. Jadi saya itu dulu sering ya, karena saya pernah hidup di Malaysia beberapa tahun ya. Anak Malaysia itu terkadang kalau habis diajar gitu ya, itu dia terkadang atau habis diceramai apa, terima kasih ilmunya, terima kasih ilmunya. Jadi apa artinya mohon diikhlaskan. Saya gitu gitu. Jadi mungkin Pak perlu mengikhlas ilmunya gitu. Jadi bagaimana gitu. Atau ilmunya. Jadi ada seperti itu karena memang ya untuk menjaga ya, bahwa memang kita itu dalam mencari ilmu itu ya seperti itu. Jadi ada ta'adzim walaupun bukan untuk kepentingan dunia, kepentingan dunia ya. Jadi artinya ya keikhlasan saja. Jadi kemudian saja falyakun talaminatul rajulil waqiti mutahabina, maka hendaknya antara orang-orang itu, guru dan murid, penasihat dan yang dinasihati, saling mengasihi, saling tresnani gitu ya. Jadi ini bukan cinta tapi kasih sayang. Nah, guru udah mencintai muridnya, orang muridnya putri, bukan itu maksudnya. Itu mencintai, mengasihi, kasih sayang. Itu banyak ya pencabulan yang menjadi masalah ya. Di pesantren ada, di sekolah ada. Bukan itu, mutahabina itu artinya memberikan kasih sayang, memberikan kasih sayang. Jadi seperti dalam rumah tangga itu kalau nasihat dalam walimah itu kan ada mawadah tapi ada rahmah. Mawadah itu cinta, tapi rahmah itu kasih sayang. Jadi rumah tangga itu isinya bukan hanya cinta saja. Kalau anak muda itu selalu bilang cinta, tetapi mestinya harus ada rahmah, kasih sayang. Jadi itu lebih agung ya, lebih agung. Seorang ibu karena dia menjadi sumber kasih sayang untuk anaknya, dialah yang memiliki rahim dalam tubuhnya. Rahim itu ya memang tempat di situ kasih sayang ibu. Maka dikatakan kasihku kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Jadi hanya memberi
tak harap dan kembali. nggak ada kembali. Kita nggak pernah bisa membalas kebaikan ibu kita dengan, tidak pernah bisa membalas dengan sepenuhnya, maksudnya gitu ya. Ya cuma ngedit ngenai panganan ya, munculnya bodoh barang itu bisa. Tapi kita tidak bisa membalas sepenuhnya karena ibu mengandung kita dan kita tidak bisa mengandung ibu kita. Kalau bisa mau membalas kita tidak bisa balas kita. Maka tapi ibu itu kan tidak menuntut balasan seperti itu, bahwa seorang ibu itu tahu anaknya itu dalami gunani marang masyarakat agama itu sudah senang. Banyak orang tua itu terkadang tidak menuntut balik, karena kalau menuntut balik dihitung sekolah-sekolah makanya ya sekolah biar cilik nanti lulus kuliah itu tidak ditotal oleh balik. Tapi itu kan nggak pernah diminta. Bahkan kalau anak berkunjung kepada orang tuanya, sebenarnya anak itu yang diberikan sama yang diminta lagi, terkadang banyak yang diminta lagi. Punya money kutunya, bantu SPP barang itu lebih banyak dari yang jarane aku kunjung. Padahal mancing hanya ngenai umpan sitek, umpan itu kan lebih gede. Yang mana oleh PCE digawa gitu ya. Oh, durasi yontar ya mbak ya kan juga nang sentrong aja jadi jadinya mau aku muncul tapi jadinya mancing gitu. Tapi ibunya itu sudah senang loh lihat bahwa anaknya itu tetap jadi orang tanggung jawab, foto-fotonya yang temenan kayak gitu. Jadi artinya itu sudah senang, nggak usah membahas, nggak usah membahas sama kalau ya tapi kita juga kan begitu sama anak kita. Kita hanya memberi sama anak kita, dan kita belum tentu mau begitu dan dibayar dan dibusuk anak terus jangan dipikir lain terus dana sendiri kutu artinya kita ya akan begitu juga pada anak kita. Jadi hidup itu mengajarkan, ibu saya, bapak saya dulu ya mengasihi saya harus mengasihi anak saya. Anak saya nanti sama kalau sama selama itu dia akan begitu. Itu mengajarkan ya, mengajarkan ya. Dan memang kamu sudah menjadikan begitu. Orang tua itu butuhnya sudah nggak seperti orang muda. Orang tua kita itu kalau mau diberi makanan itu mungkin hanya akan dikelilingkan lagi entah kemana, karena belum tentu kuat makan juga. Itulah keadilan Allah. Nah pas orang di panganan dia didorong kayak mengalami bahasa SD panganan mungkin terus jalan di palingi wis wakil mangan. Jadi itu cara Allah mengendalikan kita kalau kita syukuri. Jangan kemudian kan ada juga orang yang saya tidak kalau duit dibayar mau kebijakan biaya saya ini udah ditutup oke nyampe orang di bisa aku mau kamu kolesterol gitu jadi ya nggak begitu. Artinya itu cara Allah mengendalikan kita dulu ketika dokter lanjut duit gitu ya, ketika duit selain top gitu ya. Cara mengendalikan kalau hidup itu dihujat terus rusak kehidupan. Kehidupan itu rusak. Isinya dunia itu kita itu harus mengendalikan, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah terkadang membantu kita bisa mengendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita makan sedikit berlebihan sudah nggak enak badannya. Kok jebebek yang makan keluarga lo bisa 3 wengor, lewat 3 wengor paling yang boleh bisa jajanan diwai guys. Maka Allah mengendalikan, kita bersyukur pada pengendalian jangan kita itu malah kemudian nggak mau. Itu tubuh kita itu sudah memberi sinyal, dan alat itu selalu memberi sinyal kepada manusia. Mau hujan saja diberi sinyal mendung, mau erupsi saja diberi sinyal diberi sinyal perungsang awannya gitu ya. Awannya perungsang, kewan-kewannya don-don kok menungsang itu ada peringatan. Sinyal-sinyal itu alam saja itu mengajarkan sinyal kepada kita, dan tubuh kita memberi sinyal kepada kita. Ya jangan kita itu kalau sudah kesal terus nanti entah mati. Betul. Itu yang namanya exhausting. Orang itu mati karena kelelahan. Betul apa?
karena keselnya itu dipoluk ya. Honda ini mungkin, nah es kepanasan jenengan itu terus makin macet kelekat pengenalan. Honda zaman dia terutama. Ngalami kok yang di Honda zaman dia ini, es panas terus kemauan, makin macet. Wong kekesalan rapat terus kemauan, mati tidak ada itu. Itu mati karena kelelahan. Bukan kita Allah gitu. Nek awak wis ngerem, itu sinyal. Sinyal kan. Gimana? Jadi kalau ini dicapek terus ya rantai. Jadi ini ngomong entek kalian digulek. Kalian rantai awak berampung gulek mana? Maka kita yang mengatur, ya. Kita yang mengatur. Nah, kembali ke tadi. Tujuannya bukan dunia, jadi di sini dikatakan mutahabina, jadi guru dan murid saling mengasihi. Fa'inal ulama wa abna'ul akhirati musafirina ila Allah ta'ala wa sarikuna ilaihi tariqat dunya wa sanaiha wa syuhuruha wa manazilu tariq wa tarafuq bainal musafirina min baladin ila baladin yujibu tahabub wa tawadud. Jadi karena gini ya, maksudnya pun mereka berkata, jadi karena guru dan murid itu kenapa saling mencintai? Karena mereka itu, guru dan murid itu sebenarnya berjalan bersama. Jadi guru dan murid itu sedang berjalan bersama di atas jalan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang menuju akhirat. Kalau kita itu lebih saneko ya, dengan itu adalah ibarat ya, ibarat saneko. Jadi karena guru dan murid itu seperti dua orang yang menyusuri jalan bersama. Jalan mana? Jalan menuju hidayah, menuju akhirat. Kalau mereka itu satu tujuan, wasanakuna inai toriku wa dunya wasanaya, mereka menjalani tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, mereka tempuh bersama dalam saling belajar dan mengajar itu. Wa tarafuk bainal musafirin, maka akan harus ada tarafuk, rifkun, rafiq. Itu adalah rasa kelemah lembutan antara mereka. Jadi mereka itu kan dua orang atau dua kelompok orang yang menyusuri jalan bersama untuk menuju akhirat. Ya sepanjang jalan mereka lalui manazilu tariq, berbagai persinggahan perjalanan mereka lalui bersama. Wahai muridku, sekarang kita istirahat dulu. Kita berhenti dulu ya. Mari kita berjalan lagi. Itu manazilu tariq, kita berhenti pada persinggahan-persinggahan. Saya ujian di sini, wahai murid-murid sekarang diuji dulu. Kamu nyangka enggak mesinau ini dulu ya. Jadi seperti itu. Manazilu tariq, mereka melalui juga syuhuruha wasanaya, jadi tahun-tahun berganti tahun mereka lalui bersama. Maka hubungan mereka itu at-tarafuq, saling kasih sayang. Jadi Imam Ghazali mencerminkan hubungan guru dan murid itu luar biasa seperti itu. Oh ada guru dan murid sekarang gitu. Bapak atau ibu, Pak guru atau guru ini saling sebenarnya saya ini dijual-jual dan berapa ya. Misalnya begitu ya. Jadi misalnya begitu itu ya, kalau mungkin di pesantren itu kita masih terkadang bisa merasakan ya, bagaimana sebenarnya hubungan guru dan murid itu seperti itu. Maka yang namanya Imam Malik sama Imam Syafi'i itu beda madzhab, padahal itu guru dan murid. Tapi walaupun berbeda pendirian, Imam Malik itu kasih sayang sama Imam Syafi'i luar biasa. Saya juga pernah cerita, Imam Syafi'i setelah berguru dengan Imam Malik di Madinah itu cukup pamitan. Wahai Imam Malik, saya mau meneruskan mencari ilmu ke Iran, ke murid-muridnya Imam Hanafi, karena Imam Hanafi sudah seto. Gitu ya. Saya akan ke murid-muridnya Imam Hanafi, berguru mazhab Hanafi. Itu sama Imam Malik disiapkan bekal, disangoni, ditukoknya kendaraan. Ya kendaraan ketika itu berkuntang berkuda. Wes Syafi'i, Ahmad, dan nyebutkan Ahmad Muhammad ya. Wes
ya tak sama tak tukang kendaraan mono nek mangkat dan nek saiki tak kei beasiswa dan seperti itu beasiswa saya berangkat padahal sekarang pengikutnya bisa jadi doa dulu karena beda caranya yang ibadah ku contohnya mau Imam Malik aku kalau Imam Syafi'i awalnya beda ya padahal gurunya itu dulu seperti itu Imam Malik sama Imam Syafi'i mau pisah itu luar biasa Imam Malik seperti itu maka dalam urusan pemahaman itu berbeda itu biasa asal masing-masing punya dasar dan bukan mencari kepenae karena kalau kepenae itu nafsu bukan akal tapi mana kalau Imam Malik punya dasar itu Imam Syafi'i punya dasar itu sudah nah kalau jalannya semua doa di orang Jawa mengatakan antum selamat yang penting ikhlas dalam beribadah itu jadi seperti itu jadi itu Imam Malik jadi saling mengasihi kasih saya kalau ketika Imam Malik di kok Imam Malik jenengan kok nanti ngotot ya kok semua itu saya dibekali Imam Malik jadi saya ingin menyempurnakan kebaikan aku rame ngajari rame mulang neng gandeng kampung gue tak pahit itu maksudnya neng pahitan gitu ya bukan pahit dalam arti pahit gitu ya tak pahit tak neng pahitan sebenarnya meningkat ilmunya seperti itu luar biasa ya jadi nah itu jadi kan saya seperti itu karena mereka itu menyusuri jalan bersama pada orang mana dalam suka duka gitu ya itu sampai seperti itu kemudian min baladin ya, mereka itu seperti musafir min baladin ila baladin ya, dari satu negeri ke negeri lain orang yang menempuh perjalanan panjang maka ada yujibu tahabbub itu mengharuskan adanya saling kasih sayang buat tawadud dan saling mencintai di antara mereka karena perjalanan panjang itu menjadikan mereka itu ini kan ibaratnya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain jadi salah satu persahabatan orang itu kan diuji dalam perjalanan jadi dulu sudah pernah saya sampaikan itu kalau tidak salah dari Sayyidina Umar bin Khattab atau siapa ya jadi ujilah antara lain dengan seperti itu atau malah hadis itu ya jadi ujian salah satu ujian kasih sayang itu adalah perjalanan karena di perjalanan itu kita akan menghadapi krisis kesulitan kerumitan kerepotan sehingga di perjalanan itu akan nampak apakah dia itu sebenarnya orang yang baik atau tidak karena di perjalanan akan ketok jadi orang sering katakan wong nek munggah kaji sesuk ketok asline gitu ya karena apa? Secara logika perjalanan, logika safar yang namanya orang berjalan itu tentu akan mengalami ujian-ujian kalau di rumah nggak ada ujian karena harus tinggal ngambil, lapar tinggal ngambil gitu ya nggak ada orang lain yang diminta tolong mengganggu tapi dalam perjalanan itu kan semua diuji dalam kondisi lapar siapa yang paling tidak sabar dalam kondisi kesusu siapa yang paling dalam tanda kutip pada dasar itu emosian atau mudung gitu ya dalam kondisi kesusu siapa yang paling emosian atau mudung tadi itu akan kelihatan semuanya karena memang dalam kondisi krisis maka kalau kita mengalami kesulitan itu juga di satu sisi ujian keluarga saja juga diuji dalam kondisi kurang kesabarannya gimana istrinya itu jajal mas pernah gue ngomong aku jangan kali duit tenang orang bimbel barang lo maksudnya ya memang tanya kali gitu ya artinya pas nggak ada apa-apa kemudian juga sama artinya suaminya gimana kesabarannya orang suaminya nggak bisa berarti pak ini anaknya bayar langsung nesu gitu ya jangan nesu ini dipikir bareng anggaran yang kesulitan laporin nesu ya ini jangan nesu kalau seorang suami tanggung jawab ya saya pikir bareng ya jadi begitu jadi itu ujian khususnya dalam hidup gitu ya jadi memang semua orang mengatakan cinta dengan lain
Kalau dalam kisah Laila Majnun itu kan ada cerita Laila Majnun. Laila Majnun, jadi sebenarnya yang gila bukan Laila, tapi orang-orang itu semua tergila-gila sama Laila. Orang bisa mengatakan anak ibu Laila, saya cinta Laila, karena Laila itu memang bunga desa, bunga kota, gitu ya. Sehingga setiap orang bilang cinta sama Laila. Tapi nanti akan terbukti apabila Laila dalam bencana, siapa yang berani mati demi Laila, itu akan terbukti. Kalau dalam kondisi malas, dia tak. Jadi banyak orang-orang foto pre-wedding, foto wedding itu kayaknya dunia milik mereka berdua. Nanti jajan diujiran duit-duit gitu ya. Kalau tetap agar ya artinya sudah teruji dalam berbagai kendala kehidupan. Kalau Roma Irama itu kan bilang ya dalam lagunya, kalau pas orang itu di pintu penjara nggak ada temannya, orang pas sedih itu semua menjauh, tapi pas dia sukses, dia semua ada, semua orang akan mendekat pada dia. Nah itu tabiat hidup manusia. Jadi maka kesulitan itu adalah ujian gitu ya. Nah, jadi ini perjalanan juga ujian. Ini dikatakan selanjutnya waladikun fihi. Jadi ini fakai pasal para ilahi ta'ala wal firdausul a'la waladikun fihi. Maka apalagi ini perjalanan menuju Allah Ta'ala dan surga Firdaus. Perjalanan di dunia saja menjadikan kita itu harus saling berempati satu dengan yang lain. Apalagi ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yakun ba'idan anit tanafus, maka jauhkanlah, hendaknya jauh anit tanafus, berlomba wa tazahum, dan saling mengalahkan. Maka antara guru dan murid, penasihat dan yang dinasihati, bapak anaknya, maka jangan mereka itu bertanafus, berkompetisi dan saling mengalahkan. Ini orang saling mengalahkan. Bapak mesti lebih menang bahkan anaknya, bahwa guru lebih menang. Tapi maka ada pepatah, guru yang baik yang bisa menjadikan murid lebih pintar dari gurunya, kan begitu. Lebih pintar bahkan gurunya. Tapi artinya bahwa itu tidak mesti seperti itu, karena juga sulit ya membuat murid lebih pintar dari gurunya. Anak lebih dari bapaknya itu bukan hal yang mudah. Saya sering mengatakan, bapaknya presiden, anaknya itu tadi sekjen PBB ya. Lalu bapaknya dia gitu ya. Tapi bukan berarti di situ ya, artinya bahwa ini tidak berlomba-lomba, bahwa ini juga tidak saling mengalahkan. Itu antara belajar, itu persahabatan yang sedemikian rupa. Maka di dalam taklim muta'alim atau di dalam ajaran keakraban guru dan murid itu salah satu syaratnya itu wasuhbatu ustadzin. Suhbatu itu sohib, mempersahabati guru. Guru itu dipersahabati. Itu hubungannya sama seperti itu. Itu ada yang terjemahkan dalam bahasa Inggris, orang-orang barat menerjemahkan and the professor companionship. Jadi artinya bahwa hubungan guru sama murid, yang diajar sama yang mengajari itu persahabatan. Coba para sahabat Nabi itu nyebutnya kan bagus sekali. Quran kan juga menyebutnya bagus sekali. Wa ashabihi. Padahal itu murid-muridnya, gak disebut muridnya, tapi para sahabat Nabi. Gak disebut muridnya, tapi disebut sahabat Nabi. Bahwa guru sama muridnya itu ya sahabatnya. Itu ya ini konsep Islam ya, cara-cara Islam itu sebenarnya. Para ulama kalau mau bahas itu melebihi dari ilmu-ilmu cara pembelajaran modern. Ini khasaran semuanya. Nah, terakhir dalilnya inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja setiap orang mukmin, semua orang mukmin ikhwah. Ikhwah itu adalah persaudaraan. Jadi inna itu hanya saja hubungan mukmin satu dengan yang lain itu tidak bisa tidak kecuali hubungannya ikhwah, persaudaraan. Nah, jadi al-muslimun akhul muslim, jadi ya begitu. Ya, jadi cukup
sampai di sini ini masih kewajiban atau adab guru yang pertama menyayangi, mengasihi muridnya, adab kiai kepada santrinya, adab ustadz kepada muridnya, ada pembimbing kepada yang dibimbing, pembina kepada yang dibina, orang tua yang mengajari anaknya juga harus mengikuti hal-hal itu. Maka yang sakit kita terangkan, ini masih ada 4-5 menit. Kalau ada pertanyaan monggo. Ada khilaf, mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan kifarat majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.